Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Olivia dengan NIM 23180055. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas kewirausahaan saya yang berjudul Merintis Usaha di Bidang Teknik Sipil dari Rencana Bisnis, Legalitas, hingga Strategi Pertumbuhan. Kenapa ini penting? Karena lulusan teknik sipil tidak hanya bisa menjadi pekerja proyek, tetapi juga bisa menjadi pelaku usaha seperti kontraktor, konsultan, maupun developer. Apa itu kewirausahaan teknik sipil? Kewirausahaan teknik sipil adalah proses mengidentifikasi peluang usaha di bidang konstruksi, infrastruktur, dan properti, lalu mewujudkannya menjadi bisnis yang bernilai dengan memanfaatkan ilmu rekayasa struktur, manajemen proyek, dan teknologi sebagai keunggulan yang bersaing. Yang pertama, berbasis keilmuan, bertumpu pada kompetensi teknik seperti struktur, geoteknik, manajemen konstruksi, dan lain-lain. Berorientasi pada nilai, menghasilkan solusi infrastruktur yang efisien, aman, dan menguntungkan. Berani dan adaptif, mengambil risiko, terukur, dan merespon perubahan pasar konstruksi. Peluang usaha teknik sipil saat ini sangat besar karena pembangunan terus berjalan. Pertama, urbanisasi, meningkatkan kebutuhan rumah dan fasilitas kota. Kedua, renovasi bangunan lama yang terus dibutuhkan. Ketiga, pembangunan infrastruktur seperti jalan dan jembatan yang terus berkembang. Artinya, kebutuhan jasa konstruksi akan selalu ada, dan ini menjadi peluang bisnis yang menjanjikan. Model bisnis sederhana. Untuk memulai usaha teknik sipil, kita perlu memahami model bisnis. Pada slide ini digunakan konsep bisnis model kanvas yang terdiri dari beberapa elemen penting. Yang pertama adalah mitra kunci, yaitu supplier material, subkontraktor, dan konsultan. Dalam proyek konstruksi, kerjasama sangat penting karena tidak semua pekerjaan bisa dikerjakan sendiri. Kedua adalah aktivitas kunci, yaitu perencana, pelaksana, dan pengawas proyek. Ketiga adalah proposisi nilai, yaitu keunggulan yang kita tawarkan kepada pelanggan, misalnya kualitas pekerjaan yang baik, waktu pengerjaan yang cepat, dan harga yang kompetitif. Keempat adalah hubungan pelanggan, yaitu bagaimana kita menjaga komunikasi dan kepercayaan dengan klien. Kelima adalah segmen pelanggan, misalnya rumah tangga, developer, atau instansi pemerintah. Keenam adalah sumber daya utama, seperti tenaga ahli, alat berat, modal, dan software pendukung. Ketujuh adalah saluran pemasaran seperti website, media sosial, tender, dan relasi. Kedelapan adalah struktur biaya, seperti biaya material, upah pekerja, dan operasional. Dan yang terakhir adalah sumber pendapatan yang berasal dari konstruksi, konsultan, atau penjualan material. Sumber modal dan pendanaan usaha. Dalam memulai usaha konstruksi, modal menjadi faktor utama. Ada beberapa sumber modal yang bisa digunakan. Yang pertama adalah modal sendiri. Modal ini paling aman karena tidak memiliki beban bunga, tetapi jumlahnya biasanya terbatas. Yang kedua adalah pinjaman bank atau KUR. Sumber ini dapat memberikan modal lebih cepat, tetapi ada kewajiban cicilan. Yang ketiga adalah investor atau mitra modal. Dengan investor, modal bisa bertambah, tetapi keuntungan harus dibagi. Yang keempat adalah kredit termin pemasok. Dalam dunia konstruksi, ini sering digunakan agar pembayaran material dapat dilakukan secara bertahap sesuai progres proyek. Yang kelima adalah hibah atau kompetisi bisnis yang biasanya diberikan untuk usaha inovatif. Yang perlu dipahami adalah bahwa dalam usaha konstruksi, masalah utama sering bukan keuntungan, tetapi arus kas, karena banyak proyek yang pembayarannya dilakukan bertahap, sehingga pengelolaan keuangan harus sangat baik. Legalitas dan perizinan usaha. Legalitas adalah pondasi penting dalam usaha konstruksi. Tanpa legalitas, usaha akan sulit berkembang dan tidak bisa mengikuti proyek besar. Beberapa dokumen penting antara lain, pertama, NIB atau nomor induk berusaha yang menjadi identitas resmi usaha. Kedua, SBU atau sertifikat badan usaha yang menunjukkan klasifikasi usaha konstruksi. Ketiga, SKK tenaga kerja, yaitu sertifikat kompetensi bagi tenaga ahli maupun tenaga terampil. Keempat, izin lingkungan yang dibutuhkan untuk proyek tertentu.
kelima NPWP dan administrasi pajak, dan yang terakhir adalah asuransi dan jam sostek untuk perlindungan tenaga kerja. Legalitas ini sangat menentukan skala proyek yang dapat kita kerjakan. Strategi pemasaran usaha konstruksi. Dalam dunia konstruksi, pemasaran sangat penting untuk mendapatkan proyek. Ada beberapa strategi pemasaran. Yang pertama adalah portofolio proyek, dokumentasi hasil kerja menjadi bukti kualitas dan pengalaman. Yang kedua adalah pemasaran digital seperti website dan media sosial. Yang ketiga adalah membangun jaringan dan bergabung dengan asosiasi profesi, contohnya seperti Gapensi dan Ikindo. Yang keempat adalah testimoni klien, karena rekomendasi sangat mempengaruhi kepercayaan calon pelanggan. Yang kelima adalah tender dan lelang proyek. Dan yang terakhir adalah kemitraan strategis seperti developer, arsitek, dan agen properti. Di era digital sekarang, usaha konstruksi tidak cukup hanya mengandalkan relasi, tetapi juga harus aktif membangun branding. Analisis SWOT digunakan untuk mengetahui posisi usaha, strengths atau kekuatan dalam usaha teknik sipil, misalnya kompetensi teknik, sertifikasi, dan jaringan kerja. Weakness atau kelemahan bisa berupa keterbatasan modal dan pengalaman. Opportunity atau peluang berasal dari pertumbuhan infrastruktur dan kebutuhan properti yang terus meningkat. Threat atau ancaman bisa berasal dari persaingan harga, kenaikan harga material, dan perubahan regulasi. Dengan analisis SWOT, kita bisa menentukan strategi yang lebih tepat. Misalnya, jika modal masih kecil, lebih baik memulai dari proyek rumah tinggal dibandingkan langsung mengambil proyek gedung besar. Matrik manajemen risiko. Dalam usaha konstruksi, risiko adalah hal yang tidak bisa dihindari. Ada beberapa risiko utama, antara lain fluktuasi harga material, keterlambatan proyek, kecelakaan kerja, sengketa kontrak, dan arus kas yang tersendat. Fluktuasi harga material bisa mempengaruhi anggaran proyek. Keterlambatan proyek bisa menyebabkan denda. Kecelakaan bisa menyebabkan kerugian besar baik secara finansial maupun reputasi. Sengketa kontrak biasanya terjadi karena kurang jelasnya spesifikasi pekerjaan, sedangkan arus kas yang seret bisa membuat proyek berhenti di tengah jalan. Karena itu, risiko dengan dampak tinggi dan kemungkinan tinggi harus ditangani dan menjadi prioritas utama. Dampak menerapkan prinsip kewirausahaan. Pada slide ini diperlihatkan perbandingan antara usaha yang menerapkan prinsip kewirausahaan yang baik dan yang tidak. Usaha tanpa strategi biasanya memiliki legalitas yang tidak lengkap, pemasaran terbatas, pencatatan keuangan yang kurang baik, dan pertumbuhan yang stagnan. Sedangkan usaha yang menerapkan prinsip kewirausahaan memiliki legalitas lengkap, pemasaran yang luas, keuangan yang terencana, dan pertumbuhan proyek yang lebih besar. Hal ini menunjukkan bahwa dalam teknik sipil, kemampuan teknis saja tidak cukup. Harus ada kemampuan manajemen dan bisnis agar usaha dapat bertahan dalam jangka panjang. Roadmap pengembangan usaha. 3 tahap pertumbuhan usaha teknik sipil dalam 3 tahun pertama. Tahap pertama adalah tahun pertama, yaitu tahap fondasi. Pada tahap ini, fokus utama adalah mengurus legalitas, membangun tim inti, dan menyelesaikan proyek kecil untuk membangun portofolio. Tahap kedua adalah tahun kedua, yaitu tahun ekspansi. Pada tahap ini, mulai memperluas jaringan, mengikuti tender yang lebih besar, dan mulai menggunakan sistem digital untuk manajemen proyek. Tahap ketiga adalah tahun ketiga, yaitu tahap penguatan. Pada tahap ini, usaha mulai membangun reputasi yang kuat, meningkatkan kualifikasi usaha, dan memperluas layanan. Roadmap ini penting agar perkembangan usaha berjalan lebih terarah. Dari materi yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa usaha teknik sipil memiliki peluang yang sangat besar karena pembangunan akan selalu berjalan. Mulai dari fondasi, legalitas dan kompetensi teknik adalah dasar wajib sebelum mengambil proyek besar. Kelola risiko sejak awal, petakan risiko keuangan, hukum, dan operasional secara sadar dan terencana. Bangun melalui relasi. Kepercayaan klien dan mitra adalah aset jangka panjang paling berharga. Usaha teknik sipil yang bertahan lama dibangun dari kombinasi keahlian rekayasa, kedisiplinan bisnis, dan keberanian mengambil langkah pertama.
Sekian presentasi dari saya, semoga materi ini dapat memberikan wawasan bahwa sebagai mahasiswa teknik sipil, kita tidak hanya memiliki peluang untuk bekerja di perusahaan, tetapi juga memiliki peluang besar untuk membangun usaha sendiri di bidang konstruksi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.